orang-orang yang menyanyi dan memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh. Sebab orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang berserah, pasti dia akan sangat bersyukur bahwa hidupnya diberkati oleh Tuhan. Dan orang yang bersyukur dan diberkati Tuhan, pasti dengan segenap hatinya dia akan memuji, dengan segenap kekuatannya, dengan segenap hidupnya dia akan memuji, dan dia akan mengeluarkan energi yang terbaiknya untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Mau Tuhan bertahta atas pujian kita pada pagi hari ini? Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertahta atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan asyiknya akan namamu. Ada kuasa dalam pujiannya, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, dia sanggup memberikan kekuatan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian. Sekali lagi, kekuatan Allah. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, dia sanggup memberikan kekuatan Allah. Dia sanggup memberikan kekuatan Allah. Dia sanggup memberikan kekuatan Allah. Ada kuasa. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Saat orang Israel mau menyerbu dan mengalahkan kota Yeriko, dia tidak mengandalkan kekuatannya. Tapi saat orang Israel mau mengalahkan benteng Yeriko yang tebal itu, mereka hanya mengandalkan apa? Mengandalkan Tuhan melalui puji-pujian sebanyak 7 kali. Jadi jangan remehkan kuasa pujian, karena di dalam pujian ada kekuatan yang baru. Di dalam pujian ada pemulihan. Di dalam pujian kuasa Tuhan bekerja. Di dalam pujian Roh Kudus berkarya. Amin. Jadi mau Bapak Ibu mau masak, mau kerja, mau di toko, mau di tempat manapun, menyanyi dan memujilah bagi Tuhan. Bahkan saat engkau letih, engkau sudah kehilangan semangat, dan engkau sudah mulai putus asa, itu Tuhan, nyanyi angkat pujian buat Tuhan. Karena Tuhan akan memberikan kemenangan kepada setiap orang yang mau memuji memuliakan Tuhan. Jangan pernah lupa bahwa ada kuasa di dalam setiap doa orang-orang benar. Tak terbatas kuasa Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, semua dapat Kau lakukan.
Tuhan. Buat kesempatan pada pagi hari ini kami mau menikmati kebenaran firman-Mu, kami mau menikmati hadirat-Mu, dan kami rindu Tuhan kuasa-Mu bekerja, Roh Kudus beracara, dan hari ini kami mau menikmati kuasa dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, oleh hamba-Mu menyiapkan tanah hati kami untuk menerima taburan benih firman-Mu Tuhan. Dan kami mau rindu bertumbuh dan berbuah, sehingga hidup kami sebagai orang percaya dapat dinikmati oleh orang banyak di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau mengurapi dan melawat setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini, dimanapun berada, baik yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti lewat live streaming. Kiranya Tuhan menjamah, memulihkan, dan membuat segala sesuatunya baru. Dalam berkat nama Yesus, yang siap menikmati kebenaran firman Tuhan, katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu dan Saudara. Selamat pagi. Shalom. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita mau belajar kembali kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan itu memberikan kita satu kekuatan dan membuat iman kita itu bertumbuh, ya, bertumbuh dan bertumbuh sampai pada akhirnya berbuah. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau kita mengingat satu buah lagu lama, ini lagu dunia, Ibu Bapak Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya ingin mengajak saudara rileks sejenak, saudara membuka hati, membuka pikiran. Saya ingin saudara melihat satu tayangan berikut ini. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini lagu sekuler, lagu di luar sana, saudaraku. Mungkin ada banyak orang berpikir bahwa di gereja bahwa ada mutar-mutar lagu kayak gitu, kayak nggak rohani, kayak nggak ada lagu yang lain saja ya. Ya, tapi saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan lupa saudara hari ini masih tetap ada di dunia. Ya, saudara keluar dari tempat ini,
saudara mengalami kehidupan yang nyata. Saudara di luar sana kemungkinan kecil untuk menyanyikan lagu gereja, bukan? Yang setuju sama saya katakan amin. Kalau di luar sana saudara mungkin tidak punya nyali, tidak punya keberanian untuk menyanyikan lagu-lagu gereja. Tapi saudara begitu asiknya mendengarkan lagu di rumah makan, mendengarkan lagu di kantor, mendengarkan lagu di kafe, mendengarkan lagu di kendaraan, memutar lagu-lagu populer di luar sana. Tapi ketika pendeta menayangkan yang seperti ini sepertinya dianggap sesuatu yang tabu. Di gereja kok musiknya kayak gitu, di gereja kok lagunya kayak gitu ya. Saudara, ini untuk membuat saudara pecah pikiran saudara bahwa saudara masih hidup di dalam dunia. Mau pergi kemana kita? Ya. Mau dibawa kemana hubungan kita? Ya kan? Saudara punya hubungan. Saudara punya hubungan sebagai orang tua dengan anak, punya hubungan sebagai suami dengan istri, punya hubungan sebagai keluarga kakak adik. Saudara mempunyai hubungan sebagai gembala dan jemaat, sebagai umat Tuhan. Saudara mempunyai hubungan sebagai anak-anak Allah. Ya, bahwa kita mengaku percaya bahwa kita itu anak-anak Allah, ya kan? Mau dibawa kemana hubungan kita? Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, where are we going? Ya, kita mau kemana? Kita mau pergi kemana? Kalau lagu tadi ada lagunya Armada kalau nggak salah ya. Hafal tuh? Oh enggak. Ya, mau dibawa kemana hubungan kita? Saudaraku yang dikasih Tuhan, adakah di tempat ini yang mau hubungannya menggantung? Adakah di antara kita yang suka menggantungkan hubungan, artinya tidak memberikan satu kepastian dalam sebuah hubungan? Kita itu menjalin hubungan yang seperti apa? Begitu juga saudaraku yang dikasih Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan, kita itu mau dibawa kemana? Kita itu mau pergi kemana? Itu yang perlu kita pikir. Atau kita hanya sebatas hidup di dunia ini hanya menunggu ajal tiba? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau itu yang terjadi, begitu sia-sianya hidup kita kalau kita hanya menunggu ajal dalam kehidupan ini. Kita tidak akan lama lagi hidup di dunia ini, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, terus apakah ending dari kehidupan kita hanya ukuran berapa itu? 2 kali 1, saudaraku yang dikasih Tuhan. Apakah tujuan kita hidup hanya masuk lubang yang ukurannya cuma 2 kali 1 meter itu? Kalau itu yang terjadi, alangkah hidup kita itu tidak punya makna, saudaraku yang dikasih. Bagaimana kita memaknai kehidupan ini, saudaraku? Kita akan membaca ya dari Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kali ini tidak akan saya plesetkan alamatnya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Injil Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-60 sampai ayat yang ke-66. Yang sudah ketemu katakan amin. Saya akan membacakan ayat yang ke-6. Ibu bapak saudara membaca ayat yang ganjil. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Begini bunyi firman Tuhan. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? 61. Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak
manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Dia di situ adalah Tuhan Yesus. Ya. Pada waktu itu, ya, mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia, tidak lagi mengikuti Yesus. Sudah sejak zaman Alkitab ditulis, ternyata sudah banyak orang yang mengikut Yesus itu mundur dari pengiringannya kepada Tuhan. Ya, saudaraku, itu sudah hal yang biasa dari dulu. Yesus saja ditinggalkan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kenapa itu bisa terjadi? Apa yang sesungguhnya terjadi dalam hubungan antara murid-murid yang pada waktu itu bersama dengan Yesus? Saudaraku yang dikasih Tuhan, murid-muridnya yang ditulis ini menunjuk bukan kepada yang 12 murid, tapi menunjuk kepada yang 70 murid yang diutus dua-dua. Ya, yang diutus dua-dua untuk mengabarkan kerajaan Allah, mengabarkan kabar sukacita. Jadi bukan yang 12 murid Yesus yang terkhusus itu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, saudara, pada pagi hari saya ingin mengajak saudara membuka mata, membuka telinga, membuka hati. Sesungguhnya apa yang menjadi hubungan antara kita dengan Tuhan, apakah itu sesuatu yang serius atau hanya sesuatu yang membuat hati kita senang saja, saudaraku yang dikasih Tuhan. Makanya Pen Armada tadi memberikan judul, mau dibawa ke mana hubungan kita? Ya, sudah diberikan hati sepenuhnya, tapi tidak ada jawaban, saudaraku yang dikasih. Ya, hubungan yang menggantung, ya, tidak ada kepastian. Saudaraku, beberapa hari yang lalu saya punya janji dengan seseorang, saya bikin janji dengan seseorang, saya bikin janji dengan seseorang, dan lebih daripada 3 orang itu lebih daripada cukup sebagai contoh dalam kehidupan di kota itu. Apa itu yang terjadi, saudaraku yang dikasih Tuhan? Ternyata ada banyak orang tidak bisa memegang komitmen. Ada banyak orang tidak bisa memegang janji. Ada banyak orang tidak bisa membuat janji. Ya kan? Saya membuat janji untuk ketemuan hari Rabu. Untuk ketemuan pada hari Minggu, saudaraku yang dikasih Tuhan. Itu janjinya sudah 1 minggu, janjinya ketemu hari Minggu, ya. Baru pada hari Selasa dia menjawab, "Pak, ada di mana?" Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Selasa dia berkata, ya, kira-kira jam 10 pagi. Nanti kurang lebih jam 10 saya biarkan saja. Baru jam 2 dia kontak lagi, "Pak, ada di mana?" Setelah itu apa yang terjadi, Bapak Ibu dan saudaraku yang dikasih Tuhan? Sudah jam 2 kontak saya, sudah terlambat berapa jam. Saya harus menunggu, meluangkan waktu 1 hari. Bahkan dari hari Minggu sampai hari Selasa 2 hari saya menunggu tanpa ada jawaban yang pasti. Dan hari Selasa menunggu dari jam 10 sampai jam
jam 2 tidak ada jawaban yang pasti, saya sudah buang waktu berapa hari, berapa lama, berapa jam. Saudaraku yang, dan itu pun tidak tepat janji. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janjian lagi hari Rabu atau hari Kamis kalau nggak salah. Pak, ada di mana lagi? Di gereja. Bisa saya mampir? Bisa. Jam berapa? Yang saya tekankan adalah bikin janji waktu. Jam berapa? Saudaraku, kalau dikasih janji nanti habis maghrib ya. Habis maghrib itu jam berapa kira-kira? Jam berapa Is? Habis maghrib? Jam 6 sama 7. Ya jam 6, jam 7, jam 8, jam 9, jam 10. Itu habis maghrib. Karena tidak ada batasnya. Ya, karena tidak ada waktu deadline-nya habis maghrib. Saudara yang dikasih Tuhan. Nah, baru jam 9 malam kontak lagi saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi habis maghrib harusnya setelah sholat. Setelah sholat OTW. Masa jam 9 baru kasih tahu? Saudaraku, ada banyak hal. Bikin janji lagi saudaraku yang dikasih Tuhan. Ya, nanti hari Jumat bisa datang? Bisa. Insya Allah. Saya tidak pernah percaya kalau tidak ada kepastian. Yang saya usahakan hari Jumat pagi jam 8 datang. Jangan mudah-mudahan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mudah-mudahan sesuatu yang tidak pasti. Bisa jadi iya, bisa jadi tidak. Might be yes, might be no. Saudaraku, apakah itu karakter yang dimaui Tuhan, sehingga Tuhan bisa mempromosikan hidup kita untuk naik ke level yang lebih tinggi? Apakah kita bisa menjadi orang yang dapat dipercaya? Itu salah satu contoh bahwa komitmen dalam sebuah hubungan itu sangatlah penting, saudaraku. Ya, dalam bisnis tidak bisa ada pengingkaran janji. Jika saudara dalam bisnis, ya partner bisnis saudara sudah mulai ingkar janji, pasti saudara tidak akan pernah mempercayai dia 100% lagi. Jangan-jangan kayak kasus minggu-minggu yang lalu, dia tidak akan tepati janji. Saudara yang dikasih Tuhan. Begitu juga dalam hubungan rumah tangga, itu juga saudara tidak akan mudah percaya dengan pasangan saudara, dengan orang tua saudara, dengan anak-anak saudara, jika salah seorang di antara kita tidak bisa memegang janji. Adakah di antara kita orang tua yang punya janji dengan orang tuanya, ingat-ingat sebelum ajal menjemput, sehingga anak itu tidak bisa pulih hatinya gara-gara janji orang tua terhadap anaknya tidak ditepati. Aku dulu pernah dijanjikan sama bapak saya, aku dulu pernah dijanjikan sama ibu saya bahwa kalau saya naik kelas dengan nilai yang bagus, saya akan dibelikan ini. Ternyata sampai naik kelas, lulus, tak pernah janji itu terwujud. Adakah hal yang seperti itu? Bagaimana mungkin nasihat kita kepada anak-anak kita didengarkan oleh anak-anak kita jika kita suka mengingkari janji terhadap anak-anak kita? Saudaraku yang dikasih Tuhan, mau dibawa ke mana hubungan kita? Ya, mengapa murid-murid pada waktu itu banyak yang mengundurkan diri? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita akan lihat-lihat saudaraku, mengapa banyak murid-murid Yesus yang 70 ke atas itu, yang itu dua-dua mengatakan ingin banyak yang mengundurkan, tidak mengikuti Yesus lagi. Kenapa saudaraku yang dikasih Tuhan? Ya, perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Itu jawaban yang terdeteksi, yang tertulis dalam Alkitab, dalam Injil Yohanes pasal yang ke-6. Dan 70 murid itu
Ada yang mengatakan perkataan ini keras. Ya. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Saudaraku yang dikasih Tuhan, murid-murid pada waktu itu banyak yang meninggalkan Yesus, tidak mengikuti Yesus lagi. Artinya adalah bahwa ia sudah murtad. Ya, kalau saudara membaca kitab Ibrani, surat Ibrani, bahwa di dalam kekristenan juga ada kata murtad. Murtad itu meninggalkan kasih yang mula-mula. Murtad itu meninggalkan Yesus. Yesus saja ditinggalkan, apalagi saudara. Kalau Tuhan aja ditinggalkan, apalagi cuma seseorang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dengan Tuhan aja tidak setia, dengan Tuhan aja tidak komitmen, apalagi dengan pasangannya. Tidak mungkin orang yang tidak setia dengan Tuhan itu setia dengan pasangannya. Saudara jangan pernah bermimpi kalau orang yang tidak takut akan Tuhan, tidak pernah setia dengan Tuhan, dia akan berkata akan setia kepadamu sampai mati. Keluar dari rumah dia sudah jelalatan. Percaya atau tidak percaya? Saudara akan mengalami hal itu, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, mengapa mengundurkan? Begitu juga dengan orang-orang Kristen yang banyak mengundurkan diri. Dengan kata lain, mengundurkan diri dari gereja, meninggalkan gereja, pindah gereja, atau malah ngambek tidak mau ke gereja. Mengapa mengundurkan diri? Ini yang saya dapatkan dari perenungan Injil Yohanes pasal yang ke-6. Ya, khotbahnya keras, tidak santun. Ada banyak orang Kristen meninggalkan gereja, pindah gereja karena khotbahnya keras, karena khotbahnya tidak santun. Saudaraku yang dikasih Tuhan, sekeras apa khotbah pendeta? Tidak sesantun apakah khotbah pendeta? Coba pernah saudara baca bahwa Yesus pernah berkata bahwa hai kamu orang-orang ahli Farisi, kamu akan masuk ke dalam neraka. Bahkan Alkitab mengatakan hai kamu ular beludak, jika itu yang khotbah Yohanes Pembaptis. Apakah itu yang dinamakan santun, yang menurut kita santun, yang punya etika yang paling baik? Bukankah Yesus itu Tuhan yang berkhotbah pada waktu itu? Dia mau ditinggalkan oleh murid-muridnya, pengikut-pengikutnya yang 70 lebih itu, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, itu sudah dari dulu sudah kayak gitu, saudara yang dikasih Tuhan. Khotbahnya keras, tidak satu, khotbahnya menyinggung perasaan. Bukankah Yesus yang khotbah pada waktu itu? Barang siapa yang tidak makan dagingku dan minum darah, kalau saudara baca ke atas di ayat di pasal 6, Yesus mengatakan bahwa dialah roti hidup. Barang siapa yang makan roti dari surga ini, dia akan hidup kekal. Saudaraku yang dikasih Tuhan, roti dari surga itu adalah dalam Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Yesus itu adalah firman. Barang siapa makan firman, dia akan mengalami kehidupan yang abadi. Ya, Matius 4 ayat 4 berkata, manusia bukan hanya makan roti saja, tetapi makan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Dia yang akan mengalami, menikmati keselamatan dan kehidupan yang abadi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, roti yang kita makan kenyangnya tidak hanya tidak seberapa, hanya cukup mengganjal saja. Saudaraku yang suka biasa makan sarapan dengan roti, ya, gizinya itu cuma sedikit. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, itu hanya banyak baking sodanya, ya. Kelihatan gede kalau saudara lemah cuma segumpal. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, dan itu hanya cukup mengganjal perut saja yang cuma sebentar, 1 jam 2 jam sudah lapar lagi. Tapi barang siapa yang makan roti dari surga, itu yang keluar dari turun Yesus, dia tidak akan mengalami kelaparan, karena di surga tidak ada makan dan minum. Jangan salah masuk surga. Surganya Tuhan Yesus tidak ada acara makan dan minum. Ya,
Perhatikan baik-baik ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, bahwa di surga itu ada roti surga. Jika kita menemukan roti surga, kita tidak akan mengalami kelaparan, tidak akan mengalami kehausan, karena kita sudah bersama dengan roti surga yang membuat kehidupan, mengalami kehidupan yang abadi. Jadi tidak perlu makan dan minum, dan di sana tidak ada ratap tangis dan retak gigi, tidak ada penderitaan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi perhatikan baik-baik, kalau saudara mengharapkan, punya pengharapan bahwa kita setelah dari kehidupan dunia ini akan masuk surga, surganya Tuhan Yesus. Ya. Ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, khotbahnya Tuhan Yesus menyinggung. Khotbahnya Tuhan Yesus sangat keras. Khotbahnya mempermalukan di depan umum. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di depan jemaat yang banyak, para pemimpin-pemimpin agama itu ditunjuk sama Tuhan Yesus. Hai kamu ular beludak, hai kamu akan masuk ke neraka, hai kamu jadikan rumah Tuhan ini sebagai sarang penyamun. Bukankah khotbah Yesus itu sangat keras? Bukankah khotbah Yesus itu menusuk sampai kedalaman hati? Saudaraku yang dikasih Tuhan, harus pakai bahasa apa lagi Yesus memperingatkan orang-orang pada waktu itu yang ahli-ahli agama, ya, mengeruk kekayaan dari umatnya. Saudara, Yesus langsung jangan jadikan rumah Tuhan ini sebagai sarang menjadi obrak-abrik. Kasar kali Yesus itu, ya. Makanya murid-murid banyak yang mengundurkan diri, karena pada waktu itu banyak guru-guru. Kan di luar sana banyak guru, saudara yang dikasih Tuhan, ya. Bukan di sini ada guru, di luar sana banyak guru-guru. Nah, guru yang seperti apa yang mau kita jadikan guru, saudara yang dikasih Tuhan, ya? Mengapa mengundurkan diri? Mereka juga bersungguh-sungguh dalam mendengarkan khotbah. Ketika Yesus menyampaikan kebenaran firman Tuhan, ada di antara orang banyak itu bersungguh-sungguh, dan itu Tuhan Yesus tahu. Kalau saudara membaca, ya, ayat yang ke-61, Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungguh-sungguh tentang hal itu. Banyak orang Kristen pun juga melakukan hal yang sama, ketika mendengarkan firman juga banyak bersungguh-sungguh. Tidak suka dengan firman-Nya, gara-gara apa? Disampaikan oleh pendeta A, pendeta B, pendeta C, ya. Dituduh bahwa pendetanya tidak menyampaikan firman Tuhan. Sudah pendetanya dituduh, ya. Wah, pendetanya nyindirin terus saya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, lebih keras mana khotbah pendeta dengan khotbahnya Tuhan Yesus, yang langsung menunjuk Tuhan Yesus tahu hati murid-muridnya bersungguh-sungguh. Saya tidak tahu saudara bersungguh-sungguh, tapi yang saya tahu bahwa Yesus Maha tahu bahwa hati kita sedang seperti apa, ya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ya, mengapa mengundurkan diri murid-murid pada waktu itu? Karena mereka mencari roti, mencari berkat, bukan firman Tuhan. Karena di kisah sebelumnya Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, setelah kejadian mukjizat itu, banyak orang berbondong-bondong mencari Yesus di mana Yesus berada. Perhatikan saudara, membaca baik ulang-ulang bahwa sebelum kisah ini, sebelum Yesus mengajarkan bahwa akulah roti hidup, di situ sebelumnya Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. 5.000 orang itu hanya yang dihitung laki-laki umur 20 tahun ke atas, belum yang ke bawah, belum yang anak-anak, belum yang wanita. Itu tidak terhitung, saudara, karena itu adat orang Yahudi. Saudara yang dikasih Tuhan, setelah kejadian yang spektakuler itu, hanya orang
berbondong-bondong menyanyi. Keesokan harinya, keesokan hari pagi-pagi umput itu, wah, orang-orang sudah sibuk mencari Yesus seperti hari-hari ini, saudaraku. Seperti kejadian yang spektakuler ya. Orang berbondong-bondong kalau ada yang dijual berupa minyak goreng 1 liter harga 15.000, 14.000, langsung wah, rebutan. Saudara yang dikasih itu sudah tidak lagi mengindahkan COVID-19, ya kan? Bodoh amat dengan COVID, yang penting dapat minyak. Saudaraku, apakah kita nggak masak pakai minyak kita bisa? Kita mati atau kita sakit? Apakah harus pakai minyak? Bukankah selisih 1.000, 2.000 memberkati tetangga kita yang jualan di warung tetangga sebelah? Kenapa harus rebutan minyak sehingga terjadi monopoli produk? Banyak orang menimbun barang. Nah, di beberapa kota, di beberapa tempat itu banyak ditemukan timbunan minyak. Gara-gara panik untuk dapat membeli, takut tidak kebagian minyak. Saudara, kalau kita santai-santai nggak akan kosong itu. Sekarang di Facebook di jualan online yang tadinya tidak ada jualan minyak, semua jual minyak. Di warung nggak ada, di toko nggak ada, di Facebook banyak. Yang tadinya bukan pedagang sekarang jadi pedagang. Berbondong-bondong. Seperti itu pada kejadian pada waktu itu, seperti Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2, semua orang berbondong-bondong mencari Yesus. Yesus di mana? Yesus di mana? Yesus di mana? Siapa tahu saya dapat kebagian rotinya. Saudaraku, nanti saudara akan melihat Yesus berkata sangat keras. Kenapa orang banyak itu berbondong-bondong? Kenapa banyak orang ke gereja? Apa maksud dan tujuan banyak orang itu datang ke gereja? Ada banyak motivasi, ada banyak tujuan yang tanpa disadari bahwa sesungguhnya ada banyak orang tidak sadar kekristenannya itu seperti apa. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, banyak yang mengundurkan diri, di antara kita juga banyak mundur atau pindah gereja. Ya, mundur atau pindah gereja, ya, karena tidak suka dengan berita yang disampaikan. Ada banyak orang faktanya pindah gereja karena tidak suka dengan berita yang disampaikan oleh pendetanya. Pendetanya suka kali menyinggung jemaat. Pendeta suka kali berkata keras. Pendeta tidak suka menghibur jemaatnya. Saudaraku, saudara ingin dihibur tiap-tiap minggu atau diajar tiap-tiap minggu? Saudara pilih yang mana? Loh, saya bertanya sekarang, saudara mau dihibur tiap-tiap minggu atau diajar tiap-tiap minggu? Pilih yang mana? Karena yang berani menjawab ya? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Kadang dihibur, kadang diajar ya. Iya. Saudaraku, yang saya mau kasih tahu fakta bahwa orang yang dihibur selalu dia ada dalam penderitaan terus. Kalau diajar walaupun menderita, dia dapat bangkit dari keterpurukannya, dari kesusahannya, dari penderitaannya, karena dia akan belajar bagaimana hidup yang lebih baik. Ya, sekali-kali ada penghiburan, gak apa, ya kan? Tapi kalau penghiburan terus-menerus, berarti ada kedukaan tiap-tiap hari, saudara yang dikasih Tuhan. Nah, kenapa banyak orang itu mundur atau pindah gereja? Karena tidak suka dengan berita yang disampaikan, karena tidak suka ditegur, karena tidak suka ditegur, merasa dipermalukan di depan umum. Saudara yang dikasih Tuhan, bukankah Yesus melakukan hal yang sama lebih parah, menunjuk hidup? Ya, hai kamu ahli Taurat, hai kamu ahli Farisi, menunjuk hidup, saudara yang dikasih Tuhan. Ya, karena tidak suka
Kita diajar yang benar. Diajar yang benar itu, kalau kamu mau hidupmu tidak mengalami kekurangan, cobalah kurangi waktu tidurmu dan banyaklah cari pekerjaan dan bekerja untuk bisa menghasilkan uang, untuk bisa mencukupi itu aja nasihat benar, tapi diterima tidak benar, saudara. Kenapa sih? Kan ada banyak orang tidak terima. Ayo, lebih giat lagi. Ayo lebih maju lagi. Ayo, ada pekerjaan yang lain yang lebih banyak, saudara. Nggak bisa aku. Nggak bisa aku. Saudara kita dikasih Tuhan. Ada banyak orang sudahlah kerja ditawarin pekerjaan ditolak. Nggak bisa aku. Ada kalian. Dikasih tahu yang benar tidak mau terima. Karena minta perhatian, butuh dihargai. Minta perhatian, butuh dihargai. Kenapa banyak orang pindah gereja? Karena minta perhatian, karena butuh dihargai. Ya, setiap kita butuh dihargai. Pendeta pun juga butuh dihargai itu. Mau kodok-kodokan unsur. Pendeta juga manusia. Seringkali yang banyak dituntut hanya pendetanya cuma satu, tapi dituntut untuk melakukan banyak hal untuk semua orang. Saudaraku yang pendeta itu habis waktunya dari hari Senin ke hari Senin itu. Kalau saudara melihat jadwal yang ada di atas, dikira pendeta itu banyak anggurnya. Kerjaannya cuma khotbah di hari Minggu tok. Kalau saudara saya kunjungi tiap hari siang, saudara nggak kerja. Kalau saya kunjungi pada malam hari, saudara sudah tidur ngantuk. Ya. Sementara ya kegiatan di gereja juga ada tiap-tiap hari. Habis waktunya berdiri. Hidupnya hanya untuk gereja, tapi masih dituntut lebih. Apakah setruk lama-lama? Saudara yang dikasih Tuhan, apakah kita bisa melakukan hal yang sama seperti tuntutan kita, saudaraku yang dikasih Tuhan ya? Karena minta perhatian butuh dihargai. Karena tidak suka aturan, dikasih aturan saudaraku. Kalau di tempat-tempat lain saudaraku, kalau ikut ibadah harus daftar. Daftar dulu di hari Sabtu. Kau usah jauh gereja tetangga. Hari Sabtu harus sudah daftar. Dan mencapai kuota 50 orang, setelah 50 orang itu ditutup. Ya. Nanti mau ibadah aja susah ya. Banyak aturannya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, masih bersyukur kita hari ini masih bisa ibadah. Ya. Kita masih bersyukur hari ini kita masih memuji Tuhan. Ya. Orang yang bisa adaptasi adalah orang yang bisa menjalankan kehidupannya survive di segala situasi. Saudara yang dikasih Tuhan, ya. Karena tidak suka aturan mundur pindah, karena iri hati, karena keinginannya tidak dikabulkan, ya, punya usulan tidak dikabulkan. Perhatikan baik-baik, usulan itu tidak harus dikabulkan. Perhatikan baik-baik. Usulan itu tidak harus dikabulkan. Perhatikan ya, para pembantu presiden, para menteri yang memberi usulan kepada presiden, apakah semua harus dikabulkan? Ada yang mengambil satu kebijakan adalah presiden. Kalau semua menjadi pemangku kebijakan, ya repot. Ya, semua menterinya punya keputusan-keputusan. Wah, itu rusak semuanya. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi usulan itu boleh ya, boleh tidak. Nah, karena keinginannya tidak dikabulkan, mundur pindah gereja. Karena tidak mau berubah yang jelas. Tidak mau berubah. Kalau diajar, tutup telinganya, ya kan? Kalau diajar, menolak. Kalau diajar, marah. Oke, saudara yang dikasih Tuhan, kita mau kemana? Kita mau jadi apa? Ya, Yohanes 6 ayat 67, maka kata Yesus kepada
ini, perikop ini, saudaraku, Yesus bertanya kepada Simon Petrus, "Hai Simon, apakah kamu tidak mau pergi juga seperti yang lain-lain itu mau pergi?" Ya kan? Yesus ngomongin, Yesus itu fleksibel. Mau pergi kah? Silakan. Mau ikut aku? Silakan. Ya, tugas Tuhan Yesus itu apa sih? Menjalankan misi dari surga untuk menyelamatkan umat manusia. Ternyata orang yang ditawarkan keselamatan banyak yang menolaknya. Seperti 70 murid pada waktu itu. Sampai dia menawarkan, "Petrus, apakah kamu mau mengikuti yang ke-70 itu untuk mundur pergi?" Langsung ditanya si Petrus. Coba kalau kita ditanya, ya, "Nah, apakah kamu mau ikut-ikutan mundur?" "Sebentar Tuhan, tak pikir dulu." "Sebentar Tuhan, tak pikir." Enak nggak diteruskan? Kalau nggak enak gimana ya? Nah, sudah yang dikasih Tuhan. Nah, apa yang utama dalam kehidupan kita? Saudara yang apa yang lebih utama dalam kehidupan kita? Mereka mencari mengikut Yesus hanya untuk mendapatkan roti, mendapatkan berkat, bukan untuk mendapatkan Yesus. Ketika Yesus berkata, mereka tolak, mereka bersungut-sungut. Saudara yang dikasih. Jadi apa yang menjadi tujuan hidup kita yang utama, yang terutama? Kalau ada lagu yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus, memuliakan nama Yesus. Apakah hidup kita memuliakan nama Yesus? Dengan dasar apa kita bisa berkata, "Aku memuliakan Tuhan"? Apa cara kita? Apa tindakan kita melakukannya? Sudahkah kita melakukan tindakan-tindakan untuk memuliakan Tuhan? Itu hanya saudara yang bisa menjawabnya. Saudaraku yang dikasih Tuhan. Oke, saudaraku yang dikasih Tuhan, coba perhatikan perbedaan antara orang bodoh dengan orang malas. Siapa yang bisa lebih cepat berubah? Siapa yang lebih cepat beradaptasi? Siapa yang lebih bisa survive dalam kehidupan ini? Orang bodoh atau orang malas? Ya, stupid people. Ya, orang bodoh. Kata bodoh adalah kata sifat yang menggambarkan keadaan di saat seseorang tidak menyadari sesuatu hal, tetapi masih memiliki kemampuan untuk memahami. Orang yang tidak menyadari tapi punya kemampuan untuk memahaminya, masih punya kesempatan. Orang bodoh masih punya kesempatan untuk bisa berhasil. Ya, tidak lekas mengerti, tidak mudah tahu, atau tidak dapat mengerjakan sesuatu. Tapi kalau diajarin mau, dia akan mengerti. Kalau diajarin mau, dia akan tahu. Kalau diajarin mau, dia bisa mengerjakan sesuatu. Itu orang bodoh. Nah, ciri-ciri orang bodoh, 5 ciri-ciri orang bodoh. Pertama, suka menyalahkan orang lain atas kesalahan mereka sendiri. Sudah salah tapi nyalahin orang lain. Ya kan? Itu ciri-ciri pertama. Ciri-ciri kedua, merasa paling benar dan harus selalu benar. Ya, pokoknya kembali ke urutan pertama, merasa paling benar dan harus paling benar. Nah, ciri-ciri ketiga, mereka lebih agresif saat terjadi konflik dan masalah, langsung reaksioner. Ya kan? Ketika terjadi masalah, orang yang menganggap seperti ini, ya, dia akan cepat marah. Bukan aku, gitu kan? Oke, yang keempat, mereka cenderung mengabaikan kebutuhan dan perasaan orang lain. Masa bodoh dengan orang lain, yang penting aku dan aku. Tak peduli dengan orang lain. Salah satu contoh adalah ketika Yesus bertanya kepada para muridnya, "Adakah makanan padamu?" Semuanya diam. "Adakah yang ada makanan padamu?" Semuanya diam. Ya, karena pada waktu itu sudah sore, gelap ya, sudah gelap. Nah, 5.000 orang lebih kumpul, makanan tidak ada. Yang kalau dikasih, wah, aku yang nggak kebagian tuh, kencot dewek, kaget gitu kan. Nah,
tapi ada satu orang anak kecil yang menyodorkan bekalnya. Kalau di sini bekal ya, botot. Kalau Jawa Timur itu botot ya, botot. Ya, bekalnya 5 roti dan 2 ikan di bawah. Anak kecil yang punya respon, ini aku ada. Ya. Yang tua-tua diem baik. Ya kan, kenapa? Wah, aku dewe yo lecok gitu kan. Anak kecil, ini aku dengan polanya aku ada Tuhan gitu kan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, banyak menyampaikan kebutuhan dan perasaan orang. Ciri yang kelima, mereka merasa lebih baik dari orang, merasa lebih baik dari orang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini ciri-cirinya. Dan Alkitab berkata apa? Amsal 1 ayat yang ke-7, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Sebodoh apapun kita, jika kita memiliki rasa takut akan Tuhan, kita akan menjadi orang yang pintar dan cerdas. Yang setuju katakan amin. Ya. Seberapa kita tidak punya kemampuan, jika kita memiliki rasa hormat dan takut akan Tuhan dan mau diajar oleh Tuhan, maka kita akan memiliki keahlian. Ya. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didik. Ketika orang bodoh dikasih pendidikan, firman, nasihat, dia tolak semuanya. Berbeda, banyak orang bodoh juga menjadi penasehat di sini karena merasa lebih baik dari orang lain. Ya kan? Ayub pasal 5 ayat 2, sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh rasa sakit hati, dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Kebodohan, orang bodoh dia iri hati dan sakit hati. Kalau itu ada dalam diri kita, berarti kita tidak bisa bersyukur bahwa Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Tidak perlu iri hati dengan berkat orang lain, tidak perlu sakit hati dengan keberhasilan orang lain, karena Tuhan itu sangat baik dalam kehidupan kita. Oke saudaraku, apa itu orang malas? Ya, orang malas itu tidak mau bekerja dan mengerjakan sesuatu, tidak mau bekerja dan tidak mau mengerjakan sesuatu. Ya, rasa malas biasanya disebabkan oleh kurangnya motivasi untuk melakukan sesuatu, kehilangan why, mengapa atau alasan Anda melakukan sesuatu dapat membuat Anda kehilangan arah tujuan. Orang malas itu tidak punya arah tujuan dalam hidupnya, saudaraku. Dia mau kemana ya nggak punya, mau kemana yang penting mengalir saja. Mengalir, saudaraku, yang namanya mengalir itu turun, saudaraku. Gak ada mengalir itu ke atas. Kalau mengalir ke atas itu namanya air mancur. Mengalir itu selalu ke bawah, gelinding. Ya kan, kalau gelindingnya karena Tuhan ya mending. Tapi kalau gelindingnya nggak punya tujuan ya ke kanan, ke kiri ya, saudaraku yang dikasih Tuhan. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, orang malas dikatakan tidak akan menangkap buruan, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Amsal 12 ayat 27, lebih parah mana jadinya orang bodoh atau orang malas? Lebih parah mana? Orang bodoh atau orang malas? Orang bodoh atau orang malas? Malas. Kalau orang malas itu sudah tidak bisa diubah. Tuhan Yesus pun tidak sanggup mengubah. Karena apa? Ya, karena dia tidak mau berubah. Tapi kalau orang bodoh masih punya sedikit kemauan untuk memahaminya, diajar masih mau. Saudaraku yang dikasih Tuhan, dari tadi mata saya meritil, kedip-kedip aja, jantung saya deg-degan, tangan saya gemetar. Kenapa? Kayak saya hari ini harus belajar secara mendadak, memikirkan banyak hal. Ketika melihat musiknya gak begitu, kayak mau hidup, kayak mau mati, kayak mau hidup, kayak mau mati, gak mau bunyi-bunyi ya. Akhirnya saya ambil seingat saya, bodoh saya, gak bisa, gak ahli. Tapi kalau dipaksa karena untuk kepentingan Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan, saya akan berusaha sungguh-sungguh mendengarkan baik-baik pasnya di mana.
walaupun salah-salah. Ya, saudaraku yang dikasih. Oke. Apa saudara suka dengan firman Tuhan? Apakah saudara suka dengan firman Tuhan? Firman Tuhan itu kata pemazmur apa? Manis seperti madu. Ya kan? Itu kata pemazmur, manis seperti madu. Tapi bagi para murid yang 70 itu sangatlah keras. Ya kan? Apa saudara suka dengan firman Tuhan? Yohanes 6 ayat 68, jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Petrus, apakah kamu mau pergi juga seperti mereka? Jawab Petrus, Tuhan, kemanakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Petrus pada waktu itu sama-sama mendengarkan khotbah Yesus. Petrus ditawarkan apa pendapat Petrus, respon Petrus, dan Yesus mempersilahkan, apakah kami juga akan mengikuti langkah mereka? Petrus menjawab, Tuhan, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal, memberi keselamatan. Pengakuan Petrus, dan kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah, yang datang dari surga. Perkataan Yesus adalah perkataan Allah. Apakah kita menyukai firman Tuhan, atau kita sedang tersinggung dengan firman Tuhan? Kalau tersinggung itu lebih bagus. Kenapa? Karena kena. Kalau firman Tuhan tidak pernah menyinggung perasaan kita, firman Tuhan itu cuma bacaan biasa seperti koran, setelah itu dibuang, yang harganya cuma Rp3.000. Ya kan? Makanya firman Tuhan itu harus menembus sampai kedalaman hati, sampai merobek-robek seperti pisau yang menguliti kulit bawang. Dikuliti sampai bersih, ketemu yang putih, ya saudara yang dikasih Tuhan, baru akan ada pemurnian. Jika kita tidak mau dikuliti, yang jelas dikuliti itu sakit. Gak ada yang dikuliti itu gak sakit. Saudara kalau menguliti rasa bawang, mata saja ikut menangis kan? Ya, apalagi kalau kita dikuliti, dikasih tahu ini nggak baik, ini nggak baik, ini nggak baik. Ayo maju, ayo maju. Ayo kita mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mana aku? Ayo apa lagi yang kurang? Mana aku? Ayo apa lagi yang kurang? Saudara, Tuhan Yesus atau pengkhotbah yang menyenangkan telinga yang kita pilih. Ya. Tuhan Yesus atau pengkhotbah yang menyenangkan telinga ya. Khotbah yang menyenangkan telinga itu, apakah kita benar-benar hidup kita dibangun dalam Tuhan? Apakah kita ketika khotbah yang menyenangkan menurut selera kita itu membuat hidup kita lebih maju? Atau biasa-biasa? Buktinya, fakta membuktikan bahwa kita hidup menjadi orang Kristen berpuluh-puluh tahun. Apa perkembangan kerohanian hidup kita? Apa dampak hidup kita terhadap kepentingan pekerjaan Tuhan, terdapat untuk tetangga-tetangga kita, untuk orang-orang di sekeliling kita, saudara yang ya kan? Itu khotbah yang seperti apa yang kita sukai, ya? Adakah khotbah yang lebih bagus dari Tuhan Yesus? Adakah khotbah yang lebih benar dari Tuhan Yesus? Adakah khotbah yang lebih menyenangkan telinga daripada yang dikhotbahkan Tuhan Yesus? Saudaraku, saya merenungkan firman Tuhan sepanjang malam tadi. Tuhan, apa yang harus aku mau katakan? Gitu kan? Khotbah sesuai selera atau khotbah yang memberitakan kebenaran. Ya, saudaraku yang dikasih Tuhan, sebenarnya saya ingin pakai narasi untuk yang lucu-lucu, yang dager-dager, tapi kayaknya garing juga.
Ya. Saya tidak seperti pengkhotbah yang lain yang suka humor, yang suka dake, yang dari awal sampai akhir banyak tertawanya, saudara yang dikasih Tuhan. Bukan tipe saya. Saya tidak bisa berubah untuk menjadi orang yang munafik, bukan diri saya sendiri. Ya, mungkin ada banyak yang tidak suka dengan khotbah saya. Ya. Khotbah sesuai selera atau khotbah yang memberitakan kebenaran. Kebenaran itu memang sulit diterima oleh kebanyakan orang Kristen. Maka tidak heran jika banyak pendeta itu tidak disukai oleh karena menyampaikan berita firman Tuhan. Ada saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau saudara searching di Google, ya, di Purwokerto, Banyumas, angka perceraian itu lebih dari 2.000 sampai bulan ini. Lebih daripada 2.000 kasus perceraian. Jadi di Purwokerto hari-hari ini ada banyak janda muda. Ya. Dari sekian ribu kasus itu 70% kasusnya yang menggugat adalah wanita dengan alasan ekonomi. Permasalahannya di mana? Seorang laki-laki malas untuk bekerja. Itu berita statistik, saudaraku. Bahwa faktanya lebih dari 2.000 janda baru antara 2001 sampai 2002 ada 2.000 lebih janda gara-gara perceraian. Fakta. Kenapa? Karena yang menggugat suami alasan ekonomi. Ekonomi gak mencukupi. Laki-laki tidak bisa membuat nyaman pasangannya. Dan sekian persen adalah kasus-kasus yang lain, alasannya lain, sudah yang dikasih. Ternyata sesuatu yang benar sulit diterima. Ada banyak orang mengabaikan kebenaran ini, saudara yang dikasih Tuhan. Berita yang disampaikan dituntut untuk sesuatu yang menyenangkan, walaupun itu tidak benar. Boleh, ya boleh. Pokoknya siapa boleh semuanya. Kalau dikasih tidak, marah. Kalau dikasih tidak, ngambek. Kalau dikasih tidak, lesu. Saudara yang dikasih Tuhan, mau jadi orang Kristen yang seperti apa kita? Kita memiliki hubungan yang seperti apa kita dengan Tuhan Yesus? Kalau dikasih tahu berita yang benar, kita tidak suka. Tapi kalau dikasih berita yang lucu-lucu, ya saudaraku, kita senang sekali saudara yang dikasih Tuhan. Dan ya sekali-kali lucu, tidak apa-apa. Ya, tapi kalau lucu terus-menerus, mending saya jadi stand up komedi. Ya, bayarannya mahal kayak Mongol stres, sekali tampil berapa juta? 300 juta. Saudara yang dikasih Tuhan, itu cuma 20 menit cuap 300 juta. Masuk saudaraku yang dikasih Tuhan. Kalau jadi pendeta mau cuap-cuap 1 jam, wah, sampai berbusa-busa malah dinasoni. Tapi itu panggilan hidup. Karena saya bukan seorang pelawak. Karena saya seorang pendeta, memilih jalan hidup sebagai seorang pendeta. Karena bukan pelawak. Kalau seorang pelawak mau membuat orang senang, tertawa. Tapi saya tidak bisa begitu. Ya, saya tidak bisa munafik untuk diri saya sendiri. Ya, saya kayak gini. Nah, ibu bapak saudara yang dikasih Tuhan, kita akan akhiri tutup berita firman Tuhan pada pagi hari ini. Apa yang kamu cari? Roti atau firman? Berkat atau firman kebenaran? Yohanes 6 ayat 25. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, Rabi, Guru, bila manakah engkau tiba di sini? Yesus selalu ditunggu-tunggu kedatangannya karena ada roti. Yesus menjawab mereka, aku berkata kepadamu,
langsung ditunjuk hidungnya. Aku berkata kepadamu, ya, sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Urusan perut. Mengikut Yesus, kalau perutnya lapar, perutnya kosong, tidak dapat apa-apa, mundur sudah. Apakah itu kita? Saudaraku, kalau saya hanya untuk urusan perut mengikut Yesus, saya sudah lari dari dulu tunggang langgang. Pendiri GBS Purwokerto tahun 53 hanya bertahan 4 tahun. Dimulai dari tahun 1953, ya, sampai 4 tahun kemudian, ya, pergi. Ya, hanya urusan perut. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau mengikut Yesus hanya soal urusan perut, sudah minggat dari dulu ini. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan mantranya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perenungan kita pada hari ini, apakah kita mencari Yesus hanya untuk urusan perut, atau karena kita mencari Yesus karena kita, ya, memilih hubungan yang dekat dengan Yesus, sehingga kita tidak mau pisah, sehingga kita bisa berkata, ku tak bisa jauh dari, kita tak bisa pisah dari Tuhan Yesus. Saudaraku, nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, apa saudara mau mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Yohanes 6 ayat 28, lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Apa yang harus saya perbuat Tuhan supaya apa yang menjadi kehendak terjadi dalam kehidupanku? 29 jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Percaya kepada Yesus, percaya kepada firman-Nya, dan kita siap mengerjakannya. Adakah kita membuka hati kita hari ini kita membuka hati Tuhan? Saya siap menerima firman-Mu dan saya siap melakukannya. Orang yang setia dengan kebenaran firman Tuhan, hidupnya akan terpelihara. Yang setuju katakan amin. Akhir kata, orang percaya kepada Tuhan Yesus bukan hanya diselamatkan Tuhan, bukan hanya diselamatkan Tuhan, terbebas dari hukuman neraka, masuk ke dalam surga, tapi orang yang percaya kepada Tuhan Yesus juga dipelihara, yang katakan setuju, juga ditolong, juga dilindungi, walaupun hari ini kita dalam kondisi di bawah. Tuhan sanggup menolong kehidupan saudara, Tuhan sanggup memelihara kehidupan saudara, Tuhan sanggup menolong kehidupan saudara. Apakah saudara setuju dengan saya hari ini? Mari kita sama-sama mengambil komitmen kepada Tuhan. Kita berdoa. Pemain musik silakan maju ke depan dan kita siapkan untuk memberikan persembahan yang terbaik buat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan buat kesempatan pada pagi hari ini. Kami membuka
tangan untuk dapat mengerjakan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan kami tahu, kami percaya bahwa Kau sanggup memelihara kehidupan kami dari keterpurukan, dari kekurangan, dari kejatuhan. Kau sanggup menolong kami dari segala masalah. Kau sanggup melindungi kami dari segala mara bahaya. Dan Kau sanggup memprotek kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kepada para petugas, silakan diri, kita angkat pujian Allah kita heran dan besar. Allah kita heran dan besar. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang heran, Allah kita heran dan besar. Allah yang cinta kita semua, berkati dengan limpah. Allah yang kita akan pulang dengan menerima kebenaran firman Tuhan ini dengan doa berkat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan saudara hari ini, bawa ke hadapan Tuhan. Jika engkau punya masalah dengan keluarga, rumah tangga saudara, dengan rendah hati datang kepada Tuhan, minta Tuhan pulihkan. Jika saudara punya pergumulan dengan segala kelemahan tubuh dan sakit penyakit, percayalah bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit yang saudara alami. Jika saudara yang sedang bergumul dengan pekerjaan dan keuangan, jika engkau percaya bahwa Yesus sangat peduli dalam hidup saudara dan Dia sanggup menolong kehidupan saudara, maka katakanlah itu kepada Tuhan secara pribadi. Terima kasih Tuhan, di dalam berkat satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, yang pada pagi hari ini Engkau menyatakan diri sebagai roti dari surga yang memberikan kehidupan yang kekal dan abadi. Dan kami mau percaya bahwa apa yang Kau firmankan itu ya dan amin, benar adanya. Kami akan berusaha melakukannya. Kami akan berusaha sungguh-sungguh untuk memahami, mengerti dan melakukannya. Ajar kami Tuhan untuk membuka hati lebar-lebar untuk kebenaran firman-Mu, dan beri kami kekuatan untuk mengerti dan melakukan firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa bagi kota kami, Purwokerto Banyumas. Tuhan memberkati pemimpin, bupati kami dan wakilnya, beserta para pembantu-pembantunya, sampai camat, lurah, RT RW yang ada di sekeliling kami untuk dapat mengelola roda pemerintahan keluar dari masalah keterpurukan karena ekonomi dan karena sakit penyakit. Tuhan, kami memberkati kota kami dengan berkat surga dalam nama Yesus. Kami memberkati
kota kami dengan kesejahteraan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk orang-orang jemaat Tuhan yang sedang lemah tubuh dimanapun berada dalam nama Yesus. Tuhan sanggup menjamah, mentahirkan dan menyembuhkanmu dalam berkat nama Yesus. Saudaraku, mari kita pulang dengan menerima doa berkat untuk saudara. Jika kau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepada pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberkati engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan melindungi engkau. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan memberi engkau kasih karunia. Dalam berkat nama Yesus, Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dalam berkat nama Yesus, diberkati hidupmu, diberkati rumah tanggamu, diberkati pasanganmu, diberkati suamimu, diberkati istrimu, diberkati anak-anakmu, diberkati seisi rumahmu dengan berkat-berkat yang baru. Dalam berkat nama Yesus, berkat yang tidak lazim itu diperintahkan mendatangi hidupmu yang percaya kepada kesanggupan Tuhan. Dalam nama Yesus, diberkati pekerjaanmu, diberkati usahamu, diberkati warungmu, diberkati jendelamu hari kemarin, hari ini dan hari esok. Dalam berkat nama Yesus, saudara yang percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Katakan amin. Amin.